Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kajian kita berkaitan dengan masalah rumah tangga. Bagi yang belum, mudah-mudahan menjadi bekal. Bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan menjadi pengingat dan menjadi pegangan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah itu sunnah. Nikah itu sunnah. Kalau menjaga hubungan pernikahan, hukumnya apa? Apa, Bu? Kalau nikah sunnah, menjaga tali ikatan pernikahan, hukumnya kata jenengan. Ada yang bilang wajib. Terus nanti kalau tidak bisa dijaga ikatannya sampai lepas, dosa enggak? Dosa. Jenengan ngaji sama siapa? Iya, jenengan ngaji sama siapa? Kalau dikatakan wajib, ternyata tidak mampu menjaga kewajiban, berarti kembalinya takdir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi ini penting untuk kita kaji. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk penguatan tali ikatan nikah. Sebab di dalam Al-Quran nikah disebut dengan mitsaqan ghalidhan. Artinya apa? Mitsaqan ghalidhan artinya, saya tunggu jawabannya, jangan diem. Mitsaqan ghalidhan artinya, ini sudah nikah semua apa belum? Sudah kan? Terus sudah baca Quran. Di dalam Al-Quran itu nikah disebut juga dengan mitsaqan ghalidhan. Apa artinya? Perjanjian. Kalau akad nikah itu bisa dikatakan akad atau janji setia di dalam pernikahan.
Tapi yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Setiap orang pasti punya cita-cita nikah sekali seumur. Kan ada yang nikah sekali seumur jagung. Kenapa istilahnya pakai jagung? Enggak putren. Kalau pakai putren kan jelas. Kalau jagung kan ada yang tua. Dan setiap rumah tangga pasti punya problemnya sendiri. Karena memang Allah ingin menguji kita. Dan ujian yang Allah berikan dalam setiap rumah tangga berbeda. Sesuai dengan apa? Kapasitas masing-masing. Kadang itu ada mak-mak yang pengen punya mantu ustaz. Iya enggak? Acung. Mak-mak itu saya pengen punya mantu yang soleh. Kalau ngimami suaranya bagus, kalau ceramah menarik gitu ya. Harapan wajar seperti itu. Tapi ketika ternyata anaknya kemudian diwayuh, biasanya seperti itu siapa? Oh, jangan kok menuduh saya. Kan saya dari dulu sudah mengatakan saya tidak berani. Ada yang diuji seperti itu. Ada yang diuji dengan ekonominya. Dari awal nikah sampai usia pernikahan sekian tahun, di situ Allah uji dengan ekonominya. Ada yang diuji dari pasangannya. Ya Allah, laki-lakinya soleh, kok istrinya kayak mak lampir, ya Allah. Ya, ada yang diuji begitu. Ada yang wanitanya solehah, istrinya Masya Allah, suaminya kayak Fir'aun. Betul? Masya Allah, dua-duanya baik nih, suami istri. Diuji anak, bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Itu badai dalam rumah tangga. Kalau salah persepsi. Ada yang Masya Allah, suami istri harmonis, anak taat-taat, sama mertua ndak akur. Kalau mantu sama mertua ndak akur, biasanya yang salah mertua apa mantu? Ayo jawab. Loh, saya punya temen Bu, hari ini hancur usahanya, total hancur. Pengusaha padahal dia. Ketika jaya-jayanya mertuanya nyanjung-nyanjung, Masya Allah, mantu idaman. Mantu? Begitu oleng usahanya, satu persatu lepas asetnya, diusir. Katanya tadi mantu, ada mertua model begitu? Hadir di sini? Kayaknya kalau yang begitu harus ngaji. Kalau ngaji tapi kok nggak berubah-ubah ya, kita doakan. Ya. Maka kita harus menvalidasi langkah pertama. Dicatat tuh. Langkah pertama harus apa? Validasi. Ujian yang dihadapi orang rumah tangga itu di level mana? Divalidasi dulu. Ini yang termasuk kategori ujian berat, ya, ringan, atau sedang. Karena itu semua berangkat dari pemahaman agama, tapi tidak ketinggalan adanya perasaan. Hati-hati perasaan ini. Kadang perasaan kalau mendominasi, ilmu agama nggak jalan.
Maka kita sering dengar, perasaan saya kan nggak begitu. Perasaan saya begini. Itu kan maunya elo. Bapak Ibu, maka coba divalidasi. Setiap ada masalah, yang pertama harus ada validasi. Kalau masalah muncul dari suami atau masalah muncul dari istri, ayo divalidasi. Jangan-jangan itu muncul karena ego. Karena ego. Jangan-jangan muncul karena perasaan yang terlalu mendominasi. Ada loh suami yang menyalahkan diri sendiri karena gagal mendidik istrinya. Padahal dia sudah berusaha mendidik istrinya dengan baik. Tapi ternyata tidak berhasil. Jangan ngomong tidak baik. Ternyata apa? Tidak berhasil. Kemudian dia menyalahkan diri sendiri, merasa gagal. Sementara istri punya apa? Istri punya pandangan yang lain. Ya. Kadang-kadang istri salah persepsi terhadap suaminya. Dianggap apa? Otoriter. Dianggap apa? Otoriter, feodal, maunya menguasai semua, maunya mengatur semua. Padahal kalau masing-masing membaca hak dan kewajibannya, insya Allah baik-baik saja. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah yang tumbuh, yang muncul di tengah-tengah rumah tangga, ini kita bicara rumah tangga, tidak harus tingkatnya. Walaupun rumahnya itu tidak 2 lantai, tetap nyebutnya rumah tangga. Ya. Maka harus bisa menvalidasi, kemudian menyelesaikan bersama terlebih dahulu. Jangan sampai keluar. Karena hunna libasul lakum walakum, nggak nyambung lagi. Padahal sudah nikah puluhan tahun. Ayatnya masih tetap tidak berubah. Hunna libasul lakum. Harus ditinggal minum ini. Hunna libasul lakum walakum libas. Artinya suami istri ini harus saling menutupi. Karena fungsi pakaian adalah menutup, termasuk menutupi kekurangan. Masalah yang muncul dalam rumah tangga itu termasuk kekurangan yang jangan diumbar keluar sebelum diselesaikan di dalam. Kenapa? Kalau diumbar keluar, belum tentu orang yang apa? Yang dijadikan tempat curhat itu bisa menyelesaikan. Bisa jadi dia tambah stres. Wong masalahku dewe banyak. Kok kamu kesini bawa masalah? Bawa aja ke Pegadaian itu. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Pegadaian itu pasti dengan masalah. Wong cicilan kok. Ya kan? Jadi langkah pertama adalah validasi, kemudian komitmen. Ini masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Walaupun kadang-kadang muncul masalah itu dari pasangannya. Tapi bukan berarti sumber masalah dari pasangan. A dan B. Masalahnya dari si B. Awalnya begitu. Ketika divalidasi ternyata bisanya B seperti itu karena si A seperti ini. Paham enggak? Paham? Paham enggak? Maka ketika ada masalah yang dihadapi, mau tidak mau langkah pertama, jangan mencari siapa yang salah. Kebiasaannya kan begitu. Oh ini gara-gara kamu yang salah.
Yang aneh lagi, dibalas dengan jawaban, salahku apa? Bisa selesai enggak begini? Enggak bisa selesai. Kalau kemudian masalahnya di masalah ekonomi, ini juga perlu dilakukan apa? Pembingkaian ulang. Pembingkaian ulang itu melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Kalau masalahnya ekonomi ya, karena ini kalau melihat data di pengadilan agama itu bukannya menurun, Bu. Ya, terus tiap kabupaten itu meningkat. Padahal jumlah penyuluh agama semakin banyak. Pemerintah kan kemarin mengangkat penyuluh-penyuluh agama untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan agama masyarakat. Tapi ternyata persoalan-persoalan rumah tangga semakin banyak dan mengantarkan pada perpisahan. Kalau masalahnya rezeki, maka perlu kita membingkai ulang. Apa bahasa yang jenengan pahami apa membingkai ulang itu? Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau masalahnya rizki, ya, biasa kan ada yang seperti itu. Ya, memang memberi nafkah kepada keluarga kewajiban seorang suami. Betul. Maka kewajiban suami harus dipenuhi. Tapi ada memang suami yang sudah berusaha maksimal, kata orang itu kaki di kepala piye? Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Tapi karena memang takdirnya Allah seperti itu, tidak bisa kemudian apa? Itu dijadikan alasan untuk melakukan gugatan. Dibingkai ulang. Bagaimana cara membingkainya? Suami itu tugasnya menjemput. Bapak Ibu, suami itu tugasnya Suami itu bukan pemilik rezeki. Pemilik rezeki itu Allah. Rumusnya di surat Ad-Dariyat ayat 22. Siapa yang hafal? Diingat-ingat dulu Bu, surat Ad-Dariyat ayat 22. Ayo, diingat-ingat. Jenengan sudah khatam 7 kali loh. Sudah ketemu surat Ad-Dariyat ayat 22? Sudah? Wafis sama, tinggal nyambung kok yangel. Wafis samai rizqukum wal mamatu adun. Konsep rezeki itu dari langit. Maksudnya rezeki kita itu ada di atas. Dan apa yang Allah janjikan itu ada di sana. Bu, kalau suami soleh tidak melakukan kemaksiatan, masih taat ibadah, masih sayang kepada anak istrinya, tapi rizkinya memang segitu-gitunya, maka harus dibingkai ulang. Suamiku itu bukan pemilik rizki. Suamiku itu adalah penjemput rizki. Pemilik rizki yang sesungguhnya Allah. Maka kalau tertutup satu pintu rizki, Allah akan membuka pintu-pintu yang lain. Tugas istri itu motivasi, Bu. Bukan membuli suami. Ya aku dewe po wani aku. Wong lanang kok
Astagfirullah. Suami kok la haula wala quwata illa mbok merono. Gedeg saya. Yang kedua, ayo lihat dari perspektif yang berbeda. Kalau memang yang menjadi persoalan utama dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi, lihat rizki itu bukan hanya uang. Rizki itu bukan hanya sakinah sendiri itu rizki. Orang berumah tangga pengen sakinah, pengen mawaddah, pengen rahmah. Iya. Maka ketika sudah mendapat sakinah itu bagian daripada rizki. Kesehatan rizki. Punya anak-anak yang sehat rizki. Sebetulnya pasangan kita itu takdir kita apa pilihan kita? Takdir apa pilihan? Takdir. Berarti harus diterima apa adanya dong. Kok iya tapi sambil ketawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika masalah rumah tangga itu ya adalah ekonomi, jangan fokus pada yang belum didapat, fokus terhadap apa yang sudah didapat. Dan jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Dosa. Suami juga tidak boleh membandingkan istrinya dengan istri tetangganya. Jangan sama. Tadi kan sudah. Kemudian apa? Ya, pada saat membingkai ulang, kita juga perlu melihat fase kehidupan. Fase kehidupan itu grafiknya jelas ya. Ya, nggak mungkin flat terus ya. Naik, turun, turun. Semuanya sudah merasakan kok. Hakul yakin semua sudah merasakan. Persoalannya bisa tidak mengambil pelajarannya. Ya. Kadang-kadang kita mendapati fase sulit. Kadang-kadang dalam rumah tangga mendapati fase yang sangat mudah. Tapi ingat, yang mudah itu, yang sulit itu tidak akan selamanya. Yang mudah juga tidak akan selamanya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Prosesnya begitu. Ya. Maka kunci rumah tangga mau sakinah, suami istri termasuk anak itu harus sabar, syukur, qanaah. Sabar, syukur, qanaah. Ustaz, tapi saya sudah sabar. Kurang apa lagi? Kurang sabar. Ya. Kesabaran orang memang berbeda-beda, tapi agama menyuruh kita sabar. Sampai kapan? Kalau ditanya, sabarnya sampai kapan? Kata siapa sabar nggak ada batasnya? Sampai kapan? Oh, sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu pahalanya besar. Maka orang yang mampu sabar, orang-orang yang layak mendapatkan pahala besar itu. Sehingga Allah pesan wasta'inu bis sabri, jangan sabar tok, sholat juga. Untuk menolong masalah-masalah kita, sabar betul. Tapi ada orang sabar tok tidak sholat. Padahal perintahnya wasta'inu bis sabri wassalah.
Salah satu bentuk sabar itu apa? Menahan diri dari mengeluh. Tiap ketemu orang berkeluh kesah, tiap ketemu temannya berkeluh kesah, acara pengajian curhat. Mengeluh itu tidak menambah ketenangan. Mengeluh itu tidak menambah kebahagiaan, tapi mengeluh itu menambah kesulitan. Dan itu menghabiskan energi. Itu menghabiskan energi dan akhirnya merusak keharmonisan. Merusak keharmonisan. Yang kedua, syukur. Sabar saja ternyata belum cukup. Perlu syukur. Fokus pada apa yang masih ada. Bersyukur membuat hati tenang. Walaupun Allah menyatakan yang pandai bersyukur itu qalil. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi jadilah yang sedikit itu. Jadilah yang sedikit itu. Siapa yang sedikit? Hamba-hamba Allah yang tetap pandai bersyukur walaupun dalam kondisi apapun. Walau dalam kondisi apapun. Ya. Dan mungkin kita perlu plesir. Plesir itu bukan artinya jalan-jalan. Melihat orang-orang yang kehidupannya lebih buruk dari kita. Baik secara ekonomi, status sosial, termasuk mungkin bentuknya. Ibu-ibu tahu ucok baba? Tahu? Tahu ucok baba? Tahu istrinya ucok baba? Oh, satu jamaah pengajian nama istrinya. Nah, kok tahu jenengan? Pasti orang yang melihat akan komentar lain. Tapi mereka yang menjalani, Masya Allah, sampai punya anak. Rezekinya sampai seperti itu. Padahal dulu cuman apa? Pertama kali merantau ke Jakarta, tidurnya di pasar. Tidak punya apa-apa. Akhirnya punya pemikiran jualan kresek. Tas kresek. Karena dia banyak melihat orang kalau belanja tidak bawa kresek, kadang-kadang bawa kecil, tapi belanjanya banyak. Maka oleh ucap baba dilihat itu peluang bisnis saya. Dan kalau sekarang sudah seperti itu sampai punya YouTube, penghasilan dari YouTube-nya cukup untuk keluarganya, lihat Allah kasih jalan. Dia bersyukur dengan kondisi fisiknya. Bahkan anaknya ada yang sama, menuruni salah satunya, dia tetap bersyukur, tidak mengeluh. Ya. Dan dia tidak minder untuk mendapatkan yang lebih gede, yang lebih tinggi. Lah kadang-kadang yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan ikatan nikah, yang orang melihat dari luar, Masya Allah, kok iya ya, sempurna, kan gitu. Tapi di tengah perjalanan, begitu badai menerjang, tidak kuat. Akhirnya kapal oleng. Kalau saya tanya lagi, mungkin jenengan juga kenal. Kenal Krisdayanti enggak? Kenal? Sombong amat. Kenalnya di mana? Pengajian. Kalau kenal pengajian, alhamdulillah. Bahwa ternyata ekonomi yang berlimpah juga ujian. Kurang apa ketika sama Mas Anang? Kurang apa? Kenapa tiba-tiba memilih Raul Lemos? Kurang apa?
Kurang syukur. Betul. Kurang syukur yang pasti. Maka fokus terhadap apa yang ada, syukuri apa yang ada. Kok nyanyi? Di masjid kok nyanyi? Jangan. Saya setiap minum air sini kok Masya Allah ya, beda banget. Les gitu. Ini asli Zam-Zam? Apa produksi pondok? Masya Allah. Beda bu. Ya. Beda itu. Jangan-jangan udah dibacain doa. Bahaya ini ya. Saya harus melakukan ruqyah mandiri. Kemudian apa? Sabar sudah, syukur sudah, qanaah lah. Jadilah pasangan yang saling qanaah. Suami istri yang qanaah, anaknya juga qanaah. Menerima dengan lapang dada apa yang ada, mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga kita tidak banyak angan-angan ingin ini dan ingin itu. Jadi setelah divalidasi tadi perlu dibingkai ulang. Bahasa kerennya apa ya bingkai ulang itu? Bingkai itu apa bingkai? Bahasa Inggrisnya apa bingkai itu? Kok pas foto ya apa? Frame. Berarti perlu mereframe. Ya Bu ya. Reframing. Reframing. Perlu mereframing. Contoh begini. Saya pernah cerita tapi nggak tahu di sini sudah pernah saya ceritakan atau belum. Ada mbah-mbah yang mbah lo ya, mbah ya, dengerin. Mbah. Mbah. Berarti sudah punya cucu. Mbah-mbah gini ngeluh. Dalam kesendirian habis sholat. Ya, Pak Ustadz. Saya ini anaknya banyak Pak Ustadz. Tapi sekarang kok sepi. Sepi. Semuanya sudah berkeluarga. Luar kota, luar Jawa, luar negeri, luar angkasa. Padahal dulu harapannya apa? Dulu harapannya kumpul. Mbah kesepian kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Terus. Terus kalau kumpul gimana Mbah? Senang kalau kumpul itu. Anak pertama anaknya 3. Anak kedua 3 lagi. Anak ketiga Mbah 5. Anak keempat 3 lagi. Udah pokoknya banyak 3-nya lah. Tapi saya pernah merasakan di satu titik. Di saat saya senangnya luar biasa, jengkelnya juga luar biasa. Kok iso Mbah? Seneng tapi jengkel. Apa kira-kira? Cucunya kumpul, semuanya morak-marik. Karpetnya isinya coklat, makanan semuanya. Tehnya tumpah, perabot pada pecah, gedek. Saya pengen ngusir semuanya. Begitu pergi, sepi. Maka menghadapi kondisi semacam ini perlu mereframing. Apa? Membingkai ulang cara pandangnya. Ya. Ketika yang dilihat sepinya, ya akan tertekan. Sepi, nggak ada yang diajak ngomong. Nah kalau sepi ngomong sendiri kan edan.
Tapi kalau kemudian di framing, ya, reframing tadi, alhamdulillah ya Allah. Sekarang bisa jamaah 5 waktu, bisa sering baca Quran, bisa tanek waktunya. Dulu mau sholat saja dititipi cucu, mau ikut ngaji digondeli cucu, ya, mau tadarus diganggu cucu. Maka perlu sesuatu itu dilihat dari kacamata yang berbeda. Termasuk menghadapi pasangan. Bu, ngapunten. Semuanya pernah muda kan? Waktu jadi pengantin baru masih ingat kan? Mau kentut saja ditahan. Ditahan biar gak bunyi. Tapi tahu kan kalau ditahan-tahan, kalau jebol malah kayak bom Israel. Itu ketika masih pengantin. Kalau sudah lama, kalau sudah lama udah pinter, belajar dari pengalaman. Tidak ada bentuknya. Loh kok bunyi pes? Itu namanya masih ada suara. Nggak ada suaranya, tapi ada rasanya. Dan kalau sudah, mohon maaf, ya. Kalau sudah seperti itu, mohon maaf, sudah saling ridho. Sudah saling ridho. Kadang-kadang suami kentut, istri dengar gak marah. Kemudian istri kentut, suami mendengar gak marah. Itu udah saling ridho kan? Tetap menjaga adab, tapi itulah puncak bahwa sesungguhnya masing-masing sudah saling menerima apa adanya. Betul? Betul? Nanti praktekan kalau nggak percaya. Jangan. Nah kemudian, kalau tadi kan untuk suami istri harus seperti itu. Validasi, kemudian apa? Syukur, sabar, qanaah. Sekarang untuk istri, hati-hati lisannya. Lisannya seorang istri adalah obat bagi suami. Lisannya seorang istri adalah penguat bagi suami. Ya, dalam kondisi apapun. Misal, suami sedang terluka, jangan ditambah perihnya. Oh ini bahasa roto ngenom sidik nggih. Kok suwi-suwi silu saya. Soalnya tadi ada yang izin ini live gitu. Ternyata live dari atas langit ini. Wahai para istri, lisanmu adalah obat bagi luka yang dialami suamimu. Jangan menambah perihnya luka suami. Suami cari nafkah pontang-panting, ujung-ujungnya hasilnya tidak ada peningkatan. Jangan kemudian sampai lisan istri justru menambah perihnya luka seorang suami. Bisa jadi suami sedang goyah, bisa jadi suami sudah usaha, akan tetapi memang segitu rezekinya. Maka di antara pasangan termasuk istri kepada suami, jangan sampai mengucapkan kata-kata gara-gara kamu. Ini kesannya membela diri tapi menyalahkan pihak lain. Gara-gara kamu. Apalagi ngomong, saya tuh udah gak kuat, pusing, habis terus. Kalau gak mau habis dilaminating, taruh bawah bantal. Apa yang dicari suami memang untuk dihabiskan. Kalau sudah habis, cari lagi. Jangan habis malah menyalahkan suami, seakan-akan suami tidak bisa memenuhi. Bapak Ibu, maka yang terbaik adalah bagaimana istri bisa memanage keuangan. Istri bisa memanage keuangan. Karena ada istri yang ketika
menuntut suami untuk memberikan semuanya. Begitu diberikan suaminya, uang suaminya semuanya kepada istrinya tidak bisa memanage. Wah, apalagi sekarang harga cabai keriting naik, Bu. Tahu nggak harga cabai keriting naik? Nggak tahu, nggak pernah ke pasar. Saya yang ke pasar tahu. Ini mulai ini, ya. Makanya ketahanan pangan nanam sendiri, Bu. Ya. Kemudian apa? Yang perlu dilakukan agar lisan istri menjadi obat bagi suami, tidak menambah perihnya luka suami. Ketika ada masalah ekonomi misalnya, maka katakan ayah, abi, abah, insya Allah kita hadapi bersama. Kok asik? Biasa saja. Luza, semuanya pasti pernah mengalami. Kalau yang biasa-biasa saja nggak kerasa, dari dulu payah sampai sekarang payah, biasa. Wong memang cetakan payah. Tapi kan ada yang dulu sukses tiba-tiba berubah, muncul masalah. Iya nggak? Saya itu yang dari dulu payah. Jadi saya biasa saja itu. Mau makan nggak ada apa-apa, biasa kok. Ya. Kenapa? Oh, temannya banyak, silaturahmi saja. Niatnya kan silaturahmi. Kalau di sana dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, ya diingatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tamunya. Loh gitu. Nggak kurang-kurang dalil. Istri mengatakan, ayah, abi, abah, kita berjuang sama. Berjuang bareng. Wah itu Masya Allah. Itu penguat energi power suami semakin kuat. Untuk apa? Untuk berusaha. Kalau istri bisa seperti itu, suami akan tegar menghadapi masalah apapun. Bu, saya punya teman, Bu. S2 Madinah. Jualan cilok. Mesti orang yang melihat pikirannya apa? Wong S2 Madinah kok jualan? Karena beliau mengharapkan rezekinya dari jualan, bukan dari ngajar. Bukan dari ngajar dari masjid ke masjid. Itu dianggap sebagai pendapatan penghasilan, yang tidak. Ngajar saya tetap ngajar. Dikasih alhamdulillah. Tidak dikasih ya jamaah keterlaluan. Loh, karena pada masa keemasan Islam, itu ustadz itu betul-betul diperhatikan. Karena mereka meluangkan waktu untuk apa? Mencerdaskan umat ini, mengenalkan umat kepada Allah. Dosa kalau ada ustadz pasang tarif, betul, nggak boleh. Tapi lebih dosa kalau jamaah tidak memperhatikannya. Kalah mana toh? Kalah mana? Sami mawon nggih. Nah kemudian kalau masalah itu ada dan muncul, mari dipikul bersama. Ya, ditanggung bersama. Maka pasangan suami istri harus saling jujur dan terbuka. Jangan merasa sendirian dan mau menerima masukan. Ya. Saya itu senang, Bu. Ya, kalau lihat ada anak muda, pasangan baru mau berusaha bersama-sama, ada kok, ya, yang mereka jualan, istri yang nungguin, suami yang cari bahannya, pendapatan seberapapun disyukurinya, rumah masih ngontrak, tapi itu lebih mulia. Ya, kita tidak perlu urusan rumah tangganya harus tahu. Mereka punya masalah, iya, tapi mereka bisa menyelesaikan masalah itu di dalam rumah tangganya. Tidak perlu diceritakan keluar. Apalagi semua platform media sosial itu minta kepada penggunanya untuk curhat di platform. Iya kan? Misalnya apa? Di WA. Itu kan ada tawaran menulis story kan? Ya, status.
Di Instagram juga sama, di FB juga sama. Maka tahan diri, kendalikan jari, jangan sampai urusan rumah tangga diselesaikan di dalam. Maka jangan sampai pasangan kita merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Jangan sampai diri kita juga merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Ya. Dan yang lebih penting itu apa? Luangkan waktu untuk duduk berdua dan musyawarah. Luangkan waktu duduk bersama untuk membicarakan dari yang ringan sampai yang berat, yang ujung-ujungnya adalah musyawarah. Kalau perlu ada yang diaudit, audit, tapi audit internal. Ini kayak perusahaan, Bu. Manajemen rumah tangga tapi kayak perusahaan. Ya, dapatnya berapa, pengeluarannya berapa, itu perlu dicatat. Kalau enggak, kita enggak tahu. Ya, dapatnya berapa, kebutuhannya berapa, ya, pengeluaran berapa. Jangan-jangan income lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau income lebih kecil daripada pengeluaran, ambruk. Ya. Maka perlu audit. Lu kok bisa urusan rumah tangga diaudit? Supaya jelas semuanya. Yang di tabungan berapa? Terbuka saja. Ya. Yang disimpan berapa? Kalau punya utang, utangnya berapa? Kok selama ini kok kayaknya minus terus? Pasti ada masalah. Tapi audit sendiri, tidak perlu audit eksternal. Kemudian apa? Harus ada kesepakatan. Yang dianggap darurat apa? Yang harus diamputasi apa? Bisa kok yang tadinya makan 3 kali jadi 2 kali cukup kok. Yang pagi ikut pengajian aja. Kok nyindir? Pengajian kan dapat nasi, Mi. Nggak usah kemudian repot-repot cari sarapan. Dapat ilmunya, pahalanya, dapat nasinya. Halo? Harus ada yang prioritas pokoknya. Ya. Maka audit itu dalam rangka itu. Menuju kesepakatan. Mana yang bisa dilanjutkan, mana yang harus dipangkas dalam penggunaan uang misalnya. Itu penting. Kemudian apa? Ditulis dengan jelas. Mana kebutuhan, mana keinginan. Mak-mak ini biasanya kalau sudah tua pikirannya kebutuhan. Tapi ketika masih muda, keinginan, pingin ini, pingin itu, semuanya ingin. Belum ada kok yang beli baju mal-mal gak dipakai. Ada. Gak tahu orangnya datang apa enggak. Ada itu. Pingin dibeli karena memang ada kemampuan. Silakan. Tapi gak ada faedah. Gak ada manfaat. Terus buat apa? Ya. Maka perlu kemudian sampai di langkah, di tahap berikutnya, menyulam qanaah. Menyulam qanaah. Ketika qanaah itu sudah mau lepas, ayo disulam kembali. Apa bahasa Pekalongannya? Didondomi. Ditambal. Supaya apa? Supaya tidak lepas qanaah dari hati kita. Hidup sederhana. Kalau memang adanya segitu. Tapi kalau adanya berlebih silakan. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi tidak melarang kok. Kalau memang mampu silakan. Tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tunjukkan. Jangan ngilang-ngilang, maksudnya begitu. Kalau mampu silakan. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan diri. Sehingga perlu rem gas. Maksudnya apa? Kesini naik motor? Kesini naik motor? Ada yang bawa mobil? Waktunya ngegas kapan? Waktunya ngegas kapan? Waktunya ngerem
Kalau mau nabrak, kalau sepi, gas. Artinya begini, di situ ada kebutuhan, di situ ada keinginan. Ketika mendapati keinginan, rem. Kebutuhan boleh, gas. Karena memang kebutuhan. Maka silakan gas. Tapi kalau sekedar keinginan, silakan. Itu kuncinya di situ sebetulnya. Ya. Antara yang prioritas dan yang ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, satu hal yang kadang-kadang sudah ditinggalkan ketika pernikahan itu sudah berjalan cukup lama. Apa? Hilangnya kata sanjungan, hilangnya kata pujian kepada pasangan masing-masing. Betul apa tidak? Awong yang dulunya manggil ya Khumaira, hai istriku yang wajahnya kemerah-merah, saya ingin ngundangin brot, brot, hangat brot. Begitu istrinya kurus, manggilnya beda lagi. Cangkring. Oh gitu ya. Ceking. Kucet. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini gak boleh hilang walaupun usia pernikahan sudah. Yang paling pas sebetulnya panggilan yang, gitu panggilan pas itu. Artinya ketika masih muda sayang, ketika sudah tua jadi eyang. Yang uti, yang akung gitu. Tapi yangnya kan gak hilang. Itu penting loh. Ibu pernah mendengar berita suami istri mati bersama, meninggal bersama? Pernah? Suami istri meninggal bersama? Di rumah sakit? Oh itu kan kecelakaan. Kecelakaan ya satu mobil. Ini berurutan beda waktu. Yang satu itu pernah menjadi pimpinan pondok pesantren, istrinya di pondok pesantren putri, suaminya pimpinan di pondok pesantren putra. Bahkan sebelum mengembuskan nafas terakhir, beliau minta salaman. Ya. Dan selama di rumah sakit berdampingan, saling murojaah. Ketika sakit murojaah, istrinya tikror, mengulang-ulang bacaan. Suami menyimak, kalau ada yang salah diingatkan. Di Jogja, Bu, kejadiannya. Di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Begitu les si suami, ya istri biasa. Karena sudah imannya sudah cukup. Siap, saya sendiri kemudian akan menjadi sendiri. Tapi ternyata Allah mengendaki, kamu harus pergi berdua. Begitu suami sudah mulai ditutup, tidak lama kemudian si istrinya ditutup, dimakamkan berdampingan. Itu namanya sehidup semati, Bu. Wong orangnya masih hidup di sepatani mek mati kok. Kan angel. Wong lanang kok mati bae. Astagfirullah. Ya. Maka jadikan suami sebagai manajer, istri sebagai penjaga aib. Itu keren, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini MBG sudah datang. Saya kalau udah ada MBG, saya nggak bisa konsentrasi. Kan ini program pemerintah. Pemerintah kan baru kemarin, ini kan udah lama. Ya kita syukuri ya Bu ya. Jangan ada yang komplain isinya apa. Qanaah. Sabar. Mungkin hari ini telur, besok daging, besok tempe. Sabar. Urutannya begitu. Kalau urutannya dari yang enak dulu jenengan kecewa. Apa Bu kuncinya? Syukur, qanaah, sabar.
Ya Bu ya. Bu, waktunya sudah hampir jam 8. Saya harus kembali ke kampus. Saya mohon maaf, apunten. Jenengan lebih banyak yang sepuh. Pasti lebih banyak pengalamannya. Bu, nambah? Besok lagi insya Allah. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang bermanfaat. Saya doakan semuanya yang masih punya masalah dalam rumah tangganya, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan sakinahnya, mawaddahnya, rahmatnya, menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, menjadi rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah. Istrinya menjadi istri yang solehah, suami-suami yang soleh, anaknya menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, ambil manfaatnya, ambil faidahnya. Semoga ini menjadi bekal dan semoga menjadi pedoman hidup kita dalam berumah tangga. Insya Allah, kalau rumah tangga kita mengikuti tuntunan Rasulullah, akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.